Baiklah, saya Usman Fajar Saputra dari kelompok 8 ingin memberikan contoh soal mengenai G-sampel atau hipotesis min ganda. Dan ini ialah contoh soalnya. Bisa diperhatikan dengan baik. Baiklah, dari contoh soal tersebut dapat kita cari jawabannya melalui langkah pertama, yaitu mengenai uji hipotesis, di mana uji hipotesisnya yaitu HO sama dengan tau 1 pangkat 2 sama dengan tau 2 pangkat 2. Selanjutnya H1 ialah tau 1 pangkat 2 tidak sama dengan tau 2 pangkat 2. Selanjutnya ialah menentukan tingkat kepentingan atau alfanya, di mana tingkat kepentingannya atau alfanya sudah kita ketahui dari soal sebelumnya, yaitu 0,05. Selanjutnya, langkah ketiga ialah menentukan DK, di mana dapat kita ketahui DK ini adalah derajat kepentingan. Dikarenakan ada dua data, jadi kita menggunakan DK1 dan DK2. DK1 rumusnya ialah N1 dikurangi 1, di mana nilai N1 sebelumnya sudah kita ketahui dari soal ialah 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Selanjutnya yaitu DK2 N2 dikurangi 1 sama dengan nilai N2 ialah 12 didapatkan dari soal dikurangi 1 sama dengan 11. Dapat kita ketahui sebelumnya DK1 disebut sebagai pembilang, DK2 disebut sebagai penyebut. Selanjutnya yaitu langkah keempat, menentukan batas kritis. Karena uji ada dua ujung, maka kita dibagi dua, yaitu batas kritis. Seperti yang kita ketahui, 0,05 dibagi 2 hasilnya ialah 0,025. Langkah selanjutnya ialah melihat tabel distribusi F yang sudah dijelaskan oleh presenter sebelumnya. Ada tabel mengenai DK2 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan pembilangan yang dihasilkan oleh DK2 ini 11 dengan 11. Selanjutnya ialah pembilang atau DK1. DK1 nya ini tadi ialah DK1 ada angka 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya dengan angka 9. Selanjutnya ialah kita cari ini, akan didapatkan batas kritis dari tabel jika titik dari DK1 dan 2 bertemu, maka didapatkan hasil 3,588 atau dapat kita bulatkan menjadi 3,59. Langkah selanjutnya ialah 5.
kita ketahui S1 pangkat 2 ialah 62.000 pangkat 2, S2 pangkat 2 32.000 pangkat 2, X bar 1 595.000 dan X bar 2 580.000. Selanjutnya yaitu melakukan langkah atau mencari aturan keputusan. Sudah ada ketentuannya, di mana aturan keputusan aturan keputusannya itu berbunyi tolak HO dan terima H1 jika RUF-nya itu lebih besar dari 3,59. Jika tidak demikian, maka terima HO. Langkah selanjutnya yaitu untuk mengetahui hasil dari aturan keputusan benar atau tidak, maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu rasio uji, di mana kita menggunakan rumus RUF-nya karena kita menggunakan tabel distribusi F. S1 pangkat 2 bagi dengan S2 pangkat 2 sama dengan S1 pangkat 2 dan S2 pangkat 2 nya sudah kita ketahui dari soal, di mana S1 nya yaitu 62.000 pangkat 2 dibagi dengan 32.000 pangkat 2 sama dengan 3.844.000.000 dibagi 1.024.000.000. Hasil yang didapat dari pembagian ini ialah 3,7539 atau dapat kita bulatkan menjadi 3,7554. 3,754. Langkah selanjutnya yaitu ketujuh. Setelah diketahui hasil dari rasio uji, langkah selanjutnya yang kita gunakan ialah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Seperti yang kita ketahui, nilai RUF-nya yaitu 3,754. Nilai RUF-nya 3,754. Nilai RUF-nya 3,754. Dan nilai tersebut lebih besar dari 3,59 dari aturan keputusannya. Ketentuan dari aturan keputusan. Jadi karena nilai dari RUF-nya ini lebih besar dari aturan keputusan, maka berlaku aturannya yaitu H0-nya ditolak, yang diterima hanyalah H1-nya. Jadi pernyataan yang benar atas jawaban ini ialah H1 sama dengan tau 1 pangkat 2 tidak sama dengan tau 2 pangkat 2. Selanjutnya ialah
Dengan soal yang sama kita mencari uji T. Mencari uji T. Caranya tetap sama. Yang pertama dan kedua ialah menggunakan uji hipotesis dan alfa atau tingkat kepentingannya dengan nilai yang sama. Kita langsung saja ke langkah yang ketiga, yaitu karena ini mencari uji T, kita menggunakan nilai distribusi dari T. Menggunakan distribusi T. Langkah selanjutnya, karena kita menggunakan distribusi T, maka ada sedikit perbedaan batas kritis. Karena kita menggunakan distribusi T, batas kritis kita hanya menggunakan 1 dk saja dan menggunakan data dk yang terkecil, yaitu dimana dari jawaban sebelumnya dk yang terkecil yaitu dk 1, yaitu n dikurang 1 sama dengan nilai n nya tadi ialah 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Caranya hampir sama dengan sebelumnya pada tabel T, hanya saja sini ialah dk 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan angka 9. Sedangkan ini ialah alfa dengan nomor alfanya ialah dengan menggunakan nomor 0, bla 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 sampai dengan angka 0,025. Baiklah, setelah dapatkan angkanya ini, ialah 2,262. Setelah didapatkan angka, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ialah mengenai aturan keputusan. Di mana aturan keputusannya yaitu tolak H0 dan terima H1 jika RUT lebih kecil dari min 2,262 atau RUT lebih besar dari plus 2,262. Jika tidak demikian, terima H0. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu nomor 6, dilakukan rasio uji yaitu RUT, rumusnya X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar S1 dibagi N1 plus S2 dibagi N2. Yalah, tinggal masukin nilainya. S1 pangkat 2 nya tadi 62.000, maka 62.000 pangkat 2 atau kuadrat ialah, kita masukin dulu X1 barnya, dikurang 580.000 dibagi uh, 62.000 akar 2 ialah 3
miliar 844 juta dibagi dengan N1 nya ialah 10 plus S2 kuadratnya yaitu 1 miliar 24 juta dibagi dengan N2 nya yaitu 12 akar Rp15.000 dibagi akar 469,7 ini hasilnya 15.000 dibagi akar dari 469 yaitu 21673,3. 15.000 dibagi dengan 21673,3 ialah 0,69 atau dapat kita bulatkan menjadi 0,7. Langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir, pengambilan keputusan. Seperti yang sudah kita ketahui, aturan keputusannya tadi ialah tolak H0 dan terima H1 jika RUT lebih kecil dari min 2,262 atau RUT lebih besar plus 2,262. Jika tidak demikian, terima H0. Jadi data yang kita dapat yaitu 0,7 tidak sesuai dengan aturan keputusan yang telah ditetapkan. Di sini kita dapat RUT-nya itu tidak lebih kecil dari min 2,262 melainkan lebih besar dari min 2,262. Akan tetapi ia juga lebih kecil dari plus 2,262 sesuai dengan aturannya. Jadi H0 yang diterima. Jadi kembali ke soalnya bahwa klaim yang dinyatakan oleh agen genset tadi ialah benar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.